Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube Yanto Tanjung, belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, pernah kuliah di 3 universitas di Australia, yaitu Flinders, Murdoch, dan Edith Cowan University. Saya juga anggota tetap penuh Himpunan Penerjemah Indonesia. Saya penulis buku ini, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris, dan 17 buku lainnya. Dan channel ini sudah meraih 162.000 subscriber per hari ini ketika saya merekam. Oke, jadi seperti yang tertera di judul, pada pertemuan kali ini ada materi yang baru, topik baru. Kita belajar idiom. Ini atas permintaan adik-adik ya. Kemarin banyak yang minta, Pak, idiom dong dibahas. Nah, mulai pertemuan kali ini saya akan bahas idiom seperti permintaan adik-adik tersebut. Apa itu idiom? Ada sekitar 13 video ya yang akan disiapkan khusus untuk belajar idiom bagi pemula. Sedangkan untuk bagi intermediate nanti ada 13 video lainnya, dan bagi advance ada 13 video lainnya. Ini pertemuan pertama, kita lihat dulu. Idiom yang dimaksud di sini adalah phrasal verb, kata kerja, kelompok kata kerja, dan collocation. Kita coba lihat dulu definisinya apa. Jadi yang idiom yang dimaksud dengan phrasal verb itu, kelompok kata kerja itu adalah yang maknanya diubah dengan menambahkan partikel. Partikel itu preposisi yang digunakan dengan verb membentuk ekspresi idiom. Misalnya to look misalnya. Itu bisa menjadi look up atau look over. Look up dan look over maknanya berbeda. Sedangkan collocation adalah kata-kata yang cenderung digunakan secara bersamaan, tidak didasarkan pada aturan grammar, tetapi lebih didasarkan pada pola tradisional yang digunakan oleh native speaker. Collocation biasanya memiliki beberapa pola. Kayak di bahasa Indonesia itu ada misalnya kamar mandi. Kenapa tidak ruang mandi? Rumah makan, kan gitu. Rumah makan contohnya yang lain ya. Rumah makan, contoh yang lain dokter hewan. Kenapa tidak dokter binatang? Karena nanti kalau dokter binatang maknanya berbeda dan dia nggak bisa digantikan. Nah, contohnya pola yang ada kalau dalam bahasa Inggris ada shining star, polanya itu adjective dan noun, ini adjektifnya, ini nounnya, atau heavy breathing, ini adjektifnya, ini nounnya. Bisa juga verb dan noun. Verb dan noun contohnya take a bus, naik bus, bukan mengambil bus. Deliver baby, melahirkan bayi, bukan mengirim bayi. Atau verb dengan adverb, fully document, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita coba bahas 12 kosakata yang terkait dengan idiom, khususnya phrasal verb. Kata yang pertama adalah to get in atau to get on. Maknanya sama, artinya to enter or to board a vehicle. Artinya naik, menaiki kendaraan. Naik kendaraan itu kita menggunakan istilah get in. Itu ya. Jadi get in itu biasanya digunakan untuk mobil. To get on digunakan untuk jenis transportasi yang lain. It's easiest to get in the car from the driver's side. The door on the other side doesn't work well. Paling mudah itu naik mobil, get in, dari sisi dari sebelah pengemudi. Karena pintu yang di sisi lain itu rusak. I always get on the bus to work at 34th Street. Saya selalu naik bus. Jadi kalau on itu menggunakan selain car. Kalau get in itu untuk car saja. Oke, bisa dipahami ya. To get out of atau to get off itu artinya to leave or to descend from vehicle, turun. Kalau tadi naik kendaraan, ini turun kendaraan. Atau turun bisa juga. To get out of is used for cars. Jadi get off itu get out ya dari
mobil, sedangkan get off itu digunakan untuk jenis transportasi yang lain. Pesawat, kapal, dan seterusnya. Contoh, why don't we stop and get out of the car for a while? Kenapa kita tidak berhenti dan turun dari mobil sebentar? Helen got off the train at the 42nd Street Terminal. Helen turun dari train, dari kereta di terminal 42nd Street. Kemudian berikutnya to put on. Put on ini maknanya to place on oneself. Meletakkan pada tubuh seseorang. Biasanya digunakan untuk pakaian. Jadi put on berarti mengenakan. Ada istilah S di sini. S ini separable. Separable itu artinya dapat dipisahkan. Maksud dipisahkannya ini adalah antara put dan on bisa terpisah, dan di tengah-tengahnya nanti ada kata bendanya. Mary put on her coat and left the room. Mary mengenakan mantelnya dan meninggalkan ruangan. Satu lagi, put your hat on. Jadi put-nya di depan, on-nya di belakang, di tengah-tengahnya ada kata bendanya. Itu yang namanya separable tadi. Jadi kalau ada tanda S kayak gini, dia artinya bisa dipisah. Put your hat on before you leave the room. Pakailah topimu sebelum kamu meninggalkan rumah. Number 4, to take off. To remove, usually set off clothes. Jadi take off itu lawan dari put on. Take off berarti melepaskan, biasanya pakaian. Jadi kalau ini mengenakan atau memakai ya. Kalau ini melepaskan. John took off his jacket, melepaskan jaketnya. John melepaskan jaketnya ketika dia mau masuki kantor. Take your sweater off, the room is very warm. Lepaskan sweatermu karena ruangan ini sangat cukup hangat ya. Next, to turn on. Nah, ini sudah biasa kita dengar barangkali. Turn on itu artinya menghidupkan, to start or cause to function. Memulai atau menyebabkannya berfungsi. Bisa juga dengan switch on. Jadi switch on sama dengan turn on. Dan bisa dipisahkan. Please turn on the light. It's too dark in here. Tolong hidupkan lampunya. Terlalu gelap. Do you know who turned the air conditioning on? Kamu tahu siapa yang menghidupkan AC? Jadi turn on-nya dipisah, sedangkan di tengah-tengahnya ada noun-nya. Itu maksudnya separable. Number 6, to turn off. Kebalikannya dari turn on, to cause to stop functioning. Mematikan. Sama dengan switch off, sama dengan shut off. Turn on dan turn off, dan yang bentuk yang mirip dengannya digunakan untuk benda-benda yang mengalir seperti listrik, air, gas, dan sebagainya. Please turn off the light when you leave the room. Tolong matikan lampunya ketika kamu meninggalkan ruangan. Are you listening? Are you really listening to the radio or should I turn it off? Apakah kamu benar-benar mendengarkan radio itu atau sebaiknya saya matikan radio itu? Jadi ini dari tengahnya. Number 7, right away. Right away itu artinya very soon. Segera ya. Sama dengan at once juga. Dad says that dinner will be ready right away. So we'd better wash our hands and set the table. Ayah mengatakan bahwa makan malam akan segera tersedia. Jadi sebaiknya kita mencuci tangan dan menyiapkan meja, mengatur meja. Tell Will to come to my office right away. Beritahu Will untuk datang ke kantorku segera. Aku harus menemui dia dengan segera. Jadi right away sama dengan immediately. Stop playing that loud music at once. Matikan musik yang berisik itu segera. Boleh juga segera matikan musik itu. Number 8, to pick up. To lift with one's finger or hands. Mengangkat dengan jari atau tangan. To retrieve or collect. Menjemput. To learn, mempelajari. Bisa juga maknanya itu.
Harry pick up the newspaper that was on the front doorstep. Harry mengambil surat kabar yang terletak di lantai pintu depan, depan lantai pintu depan. Lucia was so busy that she forgot to pick her son up from school. Lucia saking sibuknya sehingga dia lupa menjemput anak laki-lakinya dari sekolah. Margaret picks up math easily, but she is not good at reading. Margaret picks up, jadi pick up di sini maknanya belajar matematika dengan mudah, tapi dia susah kalau belajar reading, membaca. Number 9, ini juga sering kita dengar adik-adik dalam percakapan sehari-hari. Sooner or later, cepat atau lambat, sama dengan eventually, akhirnya, after a period of time, setelah periode waktu tertentu. If you study English seriously, sooner or later you'll become fluent. Jika kamu belajar bahasa Inggris dengan serius, cepat atau lambat kamu akan lancar. I'm too tired to do my homework now. I'm sure I'll do it sooner or later. Aku terlalu lelah mengerjakan PR itu sekarang, aku yakin aku akan mengerjakannya cepat atau lambat. Atau nanti pada akhirnya aku pasti akan mengerjakannya, kira-kira seperti itu. To get up, sama dengan to arise, get up, bangun, to rise from a bed, bangun dari tempat tidur, to make someone arise, membuat seseorang terbangun. Kalau yang ini bisa dipisahkan. Untuk definisi yang terakhir, for the last definition, a noun phrase must separate the verb and particle. Jadi untuk maknanya membangunkan seseorang itu harus dipisahkan. Carla gets up at 7 o'clock every morning. Carla bangun jam 7 tepat setiap pagi. At what time should we get the children up tomorrow? Jam berapa ya sebaiknya kita membangunkan? Ini kalau dia get up maknanya adalah membangunkan, maka harus dipisahkan noun-nya di tengah-tengah. Oke, 11. To come up with. Sama dengan to find, to discover, menemukan. Jadi come up with itu menemukan. After worrying for days, I finally came up with a solution to my problem. Setelah khawatir beberapa hari, saya akhirnya menemukan solusi terhadap masalah saya. Even though Kwan doesn't have a job, he always comes up with enough money to pay his bill. Walaupun Kwan tidak memiliki pekerjaan, dia selalu menemukan cukup uang untuk membayar tagihannya. Oke, yang terakhir at first sama dengan in the beginning or originally. Awalnya ya. At first, English was difficult for him, but later he made great progress. Awalnya bahasa Inggris itu sulit bagi dia, tetapi kemudian dia bisa membuat kemajuan yang luar biasa. I thought at first that it was Sheila calling, but then I realized that it was Beth. Saya pikir awalnya yang nelpon itu adalah Sheila, tetapi saya sadar ternyata yang nelpon itu adalah Beth. Oke, demikian penjelasan. Jadi di video ini yang menarik adalah ada penjelasan, kemudian ada latihan seperti ini, kerjakan dulu, nanti kita bahas. Tolong dipauskan videonya sebentar. Oke, kita lanjut. Number 1, his alarm clock is always set for 6 o'clock. He arises at the same time every day. Jam wakernya selalu diset, diatur untuk jam 6 tepat. Dia bangun pada jam yang sama setiap harinya. Arises, bangun sama dengan gets up. Turn off, mematikan. Put on, mengenakan. Ini bangun. It's 4 p.m. now and this important letter must be mailed today. Can you take it to the post office immediately? Sudah jam 4 sore sekarang dan surat penting ini harus diposkan dengan segera. Bisa nggak kamu membawanya ke kantor pos immediately? Nah, immediately tadi apa? At first, right away, sooner or later? Right away ya. Oke. Number 3, be sure to switch off the light before you leave the house. Pastikan kamu mematikan the light. Sama dengan take off, turn off, get off, turn off ya. Nah, jadi karena soalnya berbahasa Inggris, menariknya itu, Dede. Pat placed her new hat on her head while looking in the mirror. Pat meletakkan topi barunya di kepalanya ketika dia melihat ke kaca. Berarti
put on. Remove your jacket and sit down for a few minutes. Lepaskan jaketmu dan duduklah sebentar. Berarti take off. Silakan dipauskan lagi lalu kita kerjakan. I want to stay single for a while, but I hope to get married eventually. Aku ingin jomblo untuk beberapa waktu, tapi aku berharap akhirnya aku akan menikah juga. Eventually, sama dengan ini dia, sooner or later. In the beginning, I thought that golf was boring, but I like it now. Awalnya aku pikir bahwa golf itu membosankan, tetapi aku menyukai sekarang. Berarti beginning sama dengan at first. He boarded the bus at Broadway and 79th Street. Dia naik bus. Nah, naik tadi apa, Dede? Got on ya. Bisa juga got in tapi untuk mobil. Kalau untuk bus, got on. John took the pencil and began to write a note. John mengambil pensil dan mulai menulis catatan. Berarti mengambil pick up. Eli finally found a great topic for his history report. Eli akhirnya menemukan topik yang bagus untuk tugas sejarahnya. Came up with. Found. Oke, ini kesimpulannya, Dede. Kosakata yang kita pelajari hari ini ada 12. Get in, menaiki, get out, turun. Dari kendaraan, put on, memakai, take off, melepaskan, turn on, menghidupkan, turn off, mematikan. Right away, segera, pick up, menjemput atau mengambil, sooner or later, akhirnya, cepat atau lambat. Kemudian get up, artinya bangun atau bisa membangunkan. To come up with berarti menemukan, at first artinya pada awalnya. Sedangkan ini yang, ntar saya cek dulu ya, ini kayaknya tugas soal yang terakhir. Mengisi titik-titik dari 12 kata itu. Dipaskan dulu, nanti ada dicoba. Jawabannya adalah sebagai berikut. Every morning, Jen's alarm clock makes a loud ringing noise. Setiap pagi, jam waker Jen itu membuat suara yang berisik. She bla 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 the alarm clock immediately after it ring. Dia kemudian diapakannya? Tentu dia turn off. Turn off ya, the alarm clock immediately, segera dia matikan setelah berdering. But she doesn't get out of bed. Tapi dia tidak bangun dengan segera ya, right away. She waits a few minutes before dia menunggu beberapa menit sebelum dia gets up, sebelum dia bangun. Oh, sorry. Jen would like to stay in bed all morning. Jen pengen sekali tetap berbaring di tempat tidurnya sepanjang pagi, but bla 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 she has to get up. Tapi dia bla 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 harus bangun. Tapi cepat atau lambat, sooner or later. Dia harus bangun, then she bla 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 the bedroom light. Dia kemudian dia apa? Turn on ya, menghidupkan lampu kamar dan goes to her closet. Dan menuju lemarinya, she bla 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 her pajamas and bla 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 her work clothes. Dia berarti melepaskan, takes off baju tidurnya dan put on her work clothes, dan memakai baju kerjanya. Oke, demikian penjelasan topik idiom, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada komentar silahkan diberikan komentar atau pertanyaan. Dan terima kasih atas segala komentar yang ada di channel ini. Terima kasih juga donasinya yang ada diberikan kepada Sosiabus saya, sehingga saya bisa membeli beberapa peralatan untuk kepentingan pembuatan video ya.
Oke, sampai jumpa, ketemu lagi pada pertemuan yang lain. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.